Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mengulas kembali dari diskusi kemarin. Yang pertama dari pertanyaan Mita Yusiana Anggraini, yaitu tentang perencanaan, peorganisasian, pelaksanaan, kemudian pengawasan. Nah, perencanaan dalam kegiatan kesehatan lingkungan, kita harus merencanakan hal-hal apa saja yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi terkait dengan penyimpangan kesehatan lingkungan yang ada di lingkungan tersebut. Kemudian, peorganisasian. Peorganisasian adalah elemen-elemen mana saja yang terlibat dalam kegiatan kesehatan lingkungan, masyarakat, dinas terkait, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan adalah program-program dari pemerintah atau dari perencanaan kemudian dilaksanakan, kemudian diawasi. Yang keempat, diawasi. Apakah berjalan dengan baik atau tidak? Jika ada kejanggalan, itu perlu ada pengendalian atau antisipasi dari hal tersebut. Kemudian pertanyaan yang nomor 2 yaitu dari Esti Maulani. Pertanyaannya di sebelah sini. Kemudian untuk fungsi pengawasan dan pengendalian sebenarnya sudah berjalan sesuai standar, namun kendala yang dihadapi di masyarakat adalah kesadaran setiap masyarakat akan menjaga kesehatan lingkungan, karena kesehatan lingkungan tersebut itu sangat penting, sehingga masyarakat itu sendirilah yang harus sadar, yang harus menerapkan. Seperti contohnya membawa sampah pada tempatnya. Jika pemerintah sudah mengingatkan atau memberi pamflet seperti pamflet gitu kan, tapi jika masyarakatnya tidak sadar oleh sendirinya, itu tidak bisa. Nah, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan rekan saya, dipersilahkan. Salah satu penanganan masalah air bersih ialah membuat daerah resapan air dengan menyediakan tempat atau daerah yang ditanami pepohonan. Akibat tidak tertangannya krisis air bersih, salah satunya adalah kerusakan ekosistem. Ketika kelangkaan air terjadi, maka pemandangan alam yang paling menyedihkan adalah adanya penggurunan. Manusia akan kehilangan tumbuhan dan juga kematian pada satwa liar dan hewan lainnya. Akibatnya, akan ada bencana ekologi yang bisa menyebabkan kekurangan makanan dan juga kualitas hidup yang buruk. Anak-anak mereka sudah terbiasa melihat orang tuanya tidak menjaga kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan. Lalu berkembanglah hingga mereka tumbuh dewasa, kini kebiasaan orang tuanya yang membuang sampah sembarang pun diikutinya. Mereka melakukan hal tersebut secara terang-terangan di depan umum tanpa rasa malu dan juga bersalah. Mereka yang membuang sampah sembarangan itu tidak memikirkan bagaimana jika orang lain melihat perbuatannya. Di sisi lain, saat mereka melihat orang lain yang membuang sampah sembarangan, tidak ada yang menegur, bahkan mereka sama sekali tidak mempedulikan hal tersebut. Dari ketidakpedulian tersebut telah menjadikan aktivitas buang sampah itu sulit dihentikan dan lambat laun menjadi sebuah kebiasaan. Salah satu contoh ialah masyarakat yang tinggal di daerah ibu kota yang di dekat sungai-sungai yang sering melakukan aktivitas tersebut. Mereka sering membuang sampah ke sungai karena memang minimnya tempat pembuangan sampah, sehingga membuat mereka mau tidak mau harus membuang sampah ke sungai. Masyarakat menjadikan sungai sebagai tempat sampah hingga pada akhirnya sungai menjadi tercemar disebabkan banyaknya tumpukan sampah di sungai. Tumpukan sampah yang mengenang di sungai tersebut sebenarnya bisa mengakibatkan banjir. Banjir juga merupakan salah satu masalah yang ada di Jakarta selain masalah sampah. Banyak masyarakat Jakarta yang memang sering mengeluh atas banjir yang terjadi. Bahkan mereka menyalahkan pemerintah yang tidak benar-benar mengurusi masalah banjir. Padahal tanpa mereka sadari penyebab banjir yang terjadi akibat perbuatan mereka sendiri yang membuang sampah sembarangan ke sungai. Padahal seluruh masyarakat banyak yang menginginkan dan mendambakan lingkungan hidup tempat tinggal mereka itu sehat dan juga bersih. Namun semua itu sepertinya hanya mimpi saja. Tentu saja itu semua hanya mimpi karena dari masyarakat sendiri pun tidak pernah ingin menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Lalu, salah satu upaya yang bisa dilakukan ialah menanamkan hidup sehat dengan tidak membuang sampah sembarangan terutama di sungai sejak dini kepada masyarakat.
membuat tempat penampungan sampah, dan juga mensosialisasikan bahaya dari membuang sampah sembarangan kepada masyarakat yang akan berdampak pada kesehatan lingkungan maupun sosial dari masyarakat itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan melakukan ulasan terhadap hasil diskusi kemarin kita pada mata kuliah pengantar ilmu kesehatan, submateri kesehatan lingkungan. Kemarin kita sudah menyajikan materi presentasi dari kelompok kami dan beberapa pertanyaan sudah kami jawab. Nah, kali ini saya akan menambahkan kesimpulan dari sebelum teman saya tadi dari kelompok sudah menyimpulkan 4 pertanyaan yang sudah disimpulkan masing-masing oleh satu orang. Di sini saya akan menyimpulkan pertanyaan terkait dengan pertanyaan saudari Aulia Desta. Pertanyaannya ada di samping bahwa untuk kesegaran ataupun kebugaran terhadap manusia, agar kesehatan lingkungan itu terjadi adalah dengan upaya melakukan dari segi makanan. Ketika makanan yang kita konsumsi itu cukup dan itu memenuhi kriteria 4 sehat sempurna, maka kesehatan lingkungan akan menjadi lebih baik ketika kita melakukan kebugaran terhadap tubuh kita. Nah, hal itu bisa dilakukan dengan mengonsumsi hal-hal tersebut dan melakukan kegiatan olahraga agar kesehatan lingkungan itu bisa kita dukung dengan daya tahan tubuh kita. Mengingat di situasi pandemi COVID-19 saat ini, kesehatan merupakan hal yang wajib dijaga oleh setiap masyarakat Indonesia terutama dengan cara menjaga imunitas tubuh melalui kegiatan olahraga, makan makanan yang bergizi untuk agar kita terhindar dari segala jenis penyakit. Nah, hal itu sangat mendukung untuk upaya untuk kesehatan lingkungan. Nah, itu adalah ulasan kami dari kelompok 2 terhadap pertanyaan dari saudara Aulia Desta. Terima kasih. Selanjutnya untuk alasan pertanyaan diskusi kemarin yang itu dari Bu Endang Wahyu dan mengampu mata kuliah pengantar ilmu kesehatan terkait dengan beberapa komponen lingkungan yang dibagi menjadi 4 komponen lingkungan, yaitu ekologi, pencemaran lingkungan, estetika, dan kepentingan manusia. 4 komponen tersebut memang sangatlah berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan. Di satu sisi ekologi ataupun ekosistem yang ada dalam kesehatan dalam lingkungan itu banyak meliputi subjek ataupun objek. Nah, kemudian juga terkait dengan pencemaran lingkungan. Nah, itu juga berkaitan dengan estetika ataupun keindahan serta kepentingan dari manusia. Sekarang ini pencemaran lingkungan didasari karena banyaknya pabrik-pabrik industri yang dibuat oleh manusia, kemudian akan menimbulkan keindahan yang sangat kurang bisa dilihat. Nah, itu akan mempengaruhi terhadap ekosistem ataupun ekologi di sekitarnya. Nah, hal itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan ataupun terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Nah, maka dari itu dalam diskusi ini kemarin kita menemukan titik terang bahwa keempat hal tersebut memang tidak bisa dipisahkan. Apabila saat ini mungkin kita masih bisa melihat keindahan-keindahan alam ataupun ekosistem di sekitar kita. Namun kedepannya jika tidak ada tindakan ataupun usaha dari masyarakat untuk menjaga ekosistem tersebut agar dapat kita nikmati, maka kedepannya mungkin anak cucu kita tidak bisa menikmati ekosistem tersebut. Nah, maka dari itu pada kali ini saya mengajak pada rekan-rekan, pada masyarakat untuk senantiasa menjaga ekosistem. Pencemaran lingkungan itu jangan hanya dinafsui oleh kepentingan pribadi, tapi kita juga memerlukan untuk menjaga kelangsungan ekosistem pada kedepannya. Nah, maka dari itu saya harap kepada rekan-rekan untuk dapat bersama-sama menjaga lingkungan kita, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kita kampanyekan, kita serukan kepada masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan menjaga kesehatan lingkungan. Mungkin itu saja ulasan diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.